Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di new channel Jenggo Erpa. Kali ini saya hadirkan kembali dalam menangani bermacam kendala KWH token. Tidak nyala setelah mati lampu, gagal memasukkan token pulsa, timbul periksa di layar LED KWH, nyala lampu redup tidak terang. Oke pemirsa, jika video ini membantu, silahkan mampir dulu dan tinggalkan jejak. Baiklah pemirsa, kita OTW ke TKP yang pertama, yaitu mengatasi KWH token ketika setelah mati lampu tidak connect atau tidak nyala lagi. Walaupun kondisi MCB on ataupun sikring masih on, namun tidak ada setrum yang keluar dari KWH meter. Oke pemirsa, kita zoom dulu di layar LED KWH nya. Setelah kita lihat kilometernya masih banyak, karena pada saat itu ada yang tanya kenapa kilometernya masih banyak kok tidak connect lagi atau tidak hidup lagi setelah mati lampu. Ini kendalanya pemirsa. Coba kita perhatikan tanda switch yang kecil itu tidak connect atau tidak turun. Nah makanya tidak nyala lagi dan tidak ada setrum yang keluar. Bagaimana sih cara mengatasinya? Yang pertama, kita cek tombol digitnya masih muncul di layarnya atau tidak. Kita tekan asal aja ya, 01 atau 02, kemudian muncul tidak nomornya. Kalau nomor yang kita tekan tidak muncul di layar LED, yuk kita pindah ke selanjutnya dalam mengatasi gangguan seperti ini. Lalu kita cek kabel SR nya ada setrum masuk atau tidak. Maka kita gunakan untuk mengecek kabel SR ada setrum atau tidak, maka kita gunakan test fan dengan tang. Setelah ini kita cari kabel SR yang bergaris ya pemirsa. Biasanya ya dari PLN itu yang mengandung setrum atau memastikan setrum ada setrumnya itu kabel SR yang bergaris. Kita raba kabel yang bergaris, lalu kita jepit dengan tang dan kemudian dites dengan tes pen. Kita perhatikan tes pen-nya nyala atau tidak setelah pengetesan setrum dari kabel SR nya. Jika tes pen-nya nyala berarti ada setrum. Kemudian yang sebelahnya lagi kita coba lagi atau kita cek lagi. Kalau memang sebelahnya tidak nyala di tes pen-nya, berarti keadaan bagian min-nya itu benar, enggak ada setrum. Terkadang di bagian min itu pernah ada yang nanya, bang kok sebelahnya ada setrumnya, di tes pen itu nyala, kenapa ya bang? Nah kendala seperti ini biasanya kalau memang langsung dari tiang, di situ ada connectingnya yang bagian minnya itu kendor. Nah kemungkinan juga ada yang kettingan dari rumah ke rumah. Nah itu kita cari dari sambungan itu, kita kencangkan bagian minnya. Oke, selanjutnya kita kembali ke KWH meter lagi. Kita cek kembali tombolnya udah berfungsi belum. Kalaupun tombol digitnya masih belum berfungsi, maka untuk mengecek keakuratan setrum normal atau tidaknya, kita ambil satu lampu aja, kita langsung disuntikan ke bagian kabel SR nya yang sebelum masuk KWH token. Jika sudah disuntikan ke kabel SR nya, kondisi lampu menyala untuk mengecek keakuratan setrum, maka kendalanya berarti di KWH meter. Sebaiknya saya anjurkan
kalau tidak mampu untuk ditangani sendiri, kita langsung ke call center saja. Dari tim gangguan atau bagian gangguan, kalau tidak ada gangguan di tempat lain, cepat datang. Nah, kebanyakan di tempat lain juga sering ada gangguan, ya mohon maaf, mohon sabar sebentar. Ke call centernya ngebalnya pagi, datangnya bagian petugas gangguannya sore datangnya, kan lama juga ya pemirsa. Nah, terus gimana nih Bang solusinya? Kalau pengen cepet nyala, nah, kalau bisa ditangani oleh sendiri. Oke pemirsa, nih caranya. Sekarang yuk ikuti cara saya seperti ini, dengan pengalaman yang sudah saya alami. Seperti ini prakteknya. Nah, kalau suruh naik lagi ke tiang atau mencopot konektornya, memancing arus listriknya kan nggak mungkin karena kekurangan alat pengamannya. Nah, ya udah kita di sini aja yuk pemirsa. Matikan tuas MCB-nya dulu. Setelah diturunkan MCB-nya, kita baru potong kabel SR yang mengandung setrum yang bergaris. Kita pancing sampai beberapa kali sambil lihat layar LED-nya dan switch-nya turun atau belum, dan nanti juga terdengar ketika sudah connect ke bunyi ceklek gitu, otomatis relaynya, dan berarti itu tandanya sudah benar normal. Kemudian kita rapikan kembali kabel SR-nya. Itulah gangguan yang pertama, yaitu gangguan tidak connect setelah mati lampu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk pemirsa sekalian. Dan selanjutnya yuk kita simak gangguan yang kedua. Gagal memasukkan token pulsa ketika isi ulang. Yuk sebenarnya kita cek dulu di layar LED KWH meternya. Jika muncul di layar LED muncul periksa, maka jangan sesekali memasukkan token pulsa. Kemudian kendala gagal memasukkan proses token pulsa. Biasanya kendala yang kedua yaitu akibat kehabisan token atau kehabisan kilometer pulsanya. Oke pemirsa, untuk antisipasi yang pertama kita matikan dulu tuas MCB-nya. Kemudian kita tekan 0, 1, kemudian enter. Kemudian tunggu beberapa detik hingga muncul tulisan benar. Tunggu beberapa detik kembali. Setelah proses tanda switch terhubung atau turun, itu baru normal. Setelah itu baru kita masukkan token pulsa yang kita beli. Jika setelah masukkan kode token pulsa tapi masih muncul gagal, maka sebaiknya kita hubungi dulu ke sini. Ini sebagai contoh saja, karena saya di wilayah Jawa Barat, maka kode area wilayah Jawa Barat. Contohnya seperti ini. Ketik 022 123. Kemudian langsung telepon ke call center. Kemudian ikuti panduan operator. Setelah itu jelaskan permasalahannya atau kendala KWH tokennya. Bila mana banyak kendala, atau minta token temper, kode reset untuk mengaktifkan KWH kembali. Biasanya diarahkan ke bagian gangguan cabang atau bagian unit. Setelah kita dikasih token temper reset, maka kita langsung masukkan seperti memasukkan token pulsa. Setelah selesai, maka akan muncul tulisan benar. Nah, disitulah baru kita memasukkan token pulsa yang kita beli tadi, itu yang belum masuk atau gagal tadi. Menurut hemat saya, untuk antisipasi agar tidak kesulitan memasukkan token pulsa kembali, maka antisipasinya jangan sampai kehabisan token pulsa di KWH meternya. Itu saja pemirsa. Oke, selanjutnya kita masuk ke season ketiga, yaitu untuk menangani kasus yang ketiga ini, yaitu KWH yang sering timbul periksa. Sangat sering sekali. Kadang-kadang mungkin bisa seminggu 2-3 kali pemirsa.
Nah, banyak kejadian di lapangan dari pengalaman saya pribadi. Ada konsumen bertanya sama saya, "Bang, kok kenapa ya akhir-akhir ini kok KWH saya sering timbul periksa nih? Gimana ya? Tadinya kan enggak." Oke pemirsa, ini kendala yang pertama yang menyebabkan timbul periksa di KWH terus-terusan. Yang pertama yaitu pemasangan instalasi yang salah. Seperti ini contohnya. Kejadian semacam ini biasanya di pedesaan atau di perkampungan karena pemasangan instalasi yang salah. Jalur yang pertama yaitu dari arah setrum itu udah benar, namun jalur yang satunya dari bagian minyak itu masih salah. Nah, seharusnya ke bagian instalasi, ini malah masuk ke tanah. Itulah penyebab pertama yang membuat KWH meter periksa terus-menerus. Kemudian kendala yang kedua, bisa terjadi ada salah satu yang di saklar atau di konektor maupun di stop kontak ada yang terhubung dengan tembok atau tanah. Karena KWH token tidak seperti KWH meter zaman dulu ya. KWH token itu terlalu ribet, kalau dipasangkan ke arde langsung dari min itu timbul periksa pemirsa. Maka saya sarankan jangan dikasih arde lewat kabel min. Kalaupun ingin ngasih arde atau grounding melalui sambungan kabel yang oranye. Nah, itu untuk kabel grounding atau kabel arde. Baiklah pemirsa, itulah kendala yang ketiga. Sebelum lanjut yang keempat, kita kasih dulu kode-kode KWH token ini sebagai berikut, tinggal pemirsa baca sendiri ini kegunaannya apa-apa, diantaranya kode token tersebut. Baiklah pemirsa, untuk memahami sesi yang keempat, yaitu kenapa lampu kita redup tidak sama dengan milik yang lain. Seperti ini contohnya, sama-sama 10 watt namun punya kita redup. Yuk, kendalanya kenapa? Yang pertama yaitu terlalu banyak pemakaian daya besar atau setrum yang lebih besar
diantaranya seperti mesin cuci, sanyo, dan lain sebagainya, yaitu daya yang membutuhkan daya besar. Itu yang membuat lampu kita redup. Sedangkan instalasi atau kabel instalasi yang kita pasang itu terlalu kecil. Nah, itu kendalanya, pemirsa. Kemudian dari connecting dari rumah ke rumah sudah melebihi kapasitas, bahkan sudah melebihi dari 10 rumah. Nah, itu yang membuat lampu redup, dan jangkauannya yaitu sekitar kurang lebihnya lebih daripada 100 meter, maka itu membuat lampu kita redup. Lalu yang terakhir yaitu dari kapasitas trafo yang ada di sekitar kita itu sudah melebihi kapasitas, bahkan kita jauh dari jangkauan trafo tersebut, maka disitulah kita kekurangan daya, sudah kehabisan daya atau kehabisan setrum di jalan karena kita jangkauannya sudah jauh. Maka disitulah kadang-kadang trafo ini juga ngedon. Nah, kata kita itu namanya sepaneng ya, kadang-kadang lama sampai setengah jaman sepaneng. Itulah sebagai berbagi pengalaman untuk pemirsa yang belum memahami. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih sudah nyimak videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.